Perairan Indonesia yang luasnya 5,1 juta kilometer memiliki sumber daya hayati yang luas. Salah satunya itu adalah ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang di dunia. Terumbu karang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bagi berbagai spesies ikan, terumbu karang merupakan tempat asuhan, tempat memijah, dan tempat mencari makan, serta terumbu karang merupakan daya tarik wisata mengundang kekaguman karena keindahannya. Memiliki kelimpahan dan akan sumber daya terumbu karangnya adalah Wakatobi. Wakatobi merupakan nama sebuah kepulauan dan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tepatnya, terletak di tengah-tengah keanekaragaman hayati ekosistem terumbu karang. Dengan banyaknya sumber daya ekosistem terumbu karang yang ada di Wakatobi, maka perlu adanya penilaian ekonomi baik jasa maupun barang yang dihasilkan dari ekosistem terumbu karang tersebut. Dengan adanya penilaian ekonomi ini diharapkan dapat menjadi data dasar yang dapat dipertimbangkan untuk pengelolaan terumbu karang berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan proses geologis terbentuknya dan hubungannya dengan darat, terumbu karang terbagi menjadi 3 tipe, yaitu pertama, terumbu karang cincin atau atol, merupakan jenis terumbu karang yang dalam proses pembentukannya membutuhkan proses bertahun-tahun. Yang kedua, terumbu karang penghalang atau barrier reef merupakan terumbu karang yang berbentuk manjang melindungi pulau. Yang ketiga, terumbu karang tepi atau fringing reef merupakan jenis terumbu karang yang paling banyak terdapat di Indonesia. Terumbu karang tipe ini terletak di tepi pantai dengan jarak kurang dari 100 meter ke arah laut. Ekosistem terumbu karang memiliki manfaat yaitu 1. Fungsi pariwisata. Fungsi pariwisata yaitu untuk mengikat perhatian masyarakat dan turis asing. Yang kedua, fungsi perikanan. Fungsi perikanan yaitu untuk memijahkan ikan, mencari makan ikan, dan serta untuk tempat tinggal ikan. Dan yang ketiga, fungsi perlindungan pantai. Fungsi perlindungan pantai yaitu untuk menahan abrasi. Yang keempat, fungsi biodiversitas untuk keanekaragaman hayati. Dengan demikian, maka kegiatan produksi harus dilakukan pada ekosistem terumbu karang. Produksi adalah kegiatan mentransformasikan masukan menjadi keluaran. Nah, tercangkup semua aktivitas atau kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Jadi, kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau usaha untuk menghasilkan produksi lainnya. Produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kita sebut dengan faktor produksi, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang dapat diambil oleh dari alam, sedangkan sumber daya manusia merupakan jasa-jasa manusia dalam melakukan kegiatan produksi tersebut. Sumber daya modal merupakan barang-barang yang diperlukan dalam melakukan kegiatan produksi tersebut seperti modal, dana, alat-alat dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan terakhir yaitu keahlian, yaitu keterampilan seorang individu dalam mengkoordinasi kegiatan produksi tersebut. Dari hasil produksi yang dilakukan, maka akan menghasilkan sebuah produk. Nah, produk di sini dapat berupa barang ataupun jasa. Hasil produksi yang tinggi menandakan bahwa pemanfaatan sumber daya oleh manusia itu sudah banyak. Namun, apabila dilakukan secara terus-menerus atau dieksploitasi, maka akan menyebabkan kerusakan ekosistem atau berkurangnya sumber daya. Hasil produksi coral reef di Wakatobi yang dapat digunakan langsung atau direct use, salah satunya yaitu dari perikanan tangkap, di mana ikan-ikan yang ditangkap di sana memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah satunya yaitu ikan dasar, ikan pelagis, ikan sono, gurita, dan lobster. Selain itu, terdapat juga rumput laut, di mana Wakatobi merupakan salah satu tempat yang memiliki nilai produksi rumput laut yang tinggi. Akan tetapi, hasil sumber daya alam yang ada di sana tidak dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat di sana hanya sekedar mengambil lalu langsung menjualnya kepada pengepul tanpa ada proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga proses produksi di Wakatobi masih sangat minim. Dari total hasil produksi dapat kita ketahui nilai ekonomi total atau NET, di mana NET merupakan penjumlahan dari nilai guna langsung, nilai guna tak langsung, dan nilai non guna.
Ekonomi terumbu karang dapat diperoleh dari penilaian kegunaan langsung, kegunaan tidak langsung, kegunaan pilihan, kegunaan keberadaan, dan kegunaan warisan. Yang pertama yaitu kegunaan langsung atau direct use diperoleh dari 5 sumber mata pencaharian, yaitu perikanan tangkap, marikultur, penambangan, tourism, dan penelitian. Yang kedua yaitu kegunaan tak langsung atau indirect use. Diperoleh dari terumbu karang secara tidak langsung yang memiliki fungsi sebagai penahan fisik. Terumbu karang juga berfungsi sebagai lingkungan hidup ikan, pembesaran, serta berfungsi untuk penyerapan karbon. Yang ketiga yaitu kegunaan pilihan atau option value. Keempat yaitu kegunaan eksistensi atau keberadaan ekosistem terumbu karang yang dapat memberikan gambaran tentang nilai yang dapat diberikan masyarakat akan keberadaan ekosistem terumbu karang agar tetap terpilih. Kelima yaitu kegunaan warisan ekosistem terumbu karang. Nilai warisan yang dimiliki tidak dapat dinilai dengan pendekatan pasti, sehingga hanya dapat diperkirakan bahwa warisan tidak kurang 10% dari nilai manfaat langsung terumbu karang. Terdapat 5 komponen kontributor manfaat ekonomi di kawasan perairan Wakatobi dengan rincian nilai manfaat ekonomis seperti tercantum dalam tabel. Kontribusi tertinggi yaitu diperoleh dari kegunaan langsung atau direct use sekitar 60%, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wakatobi didominasi oleh pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Dikaitkan dengan total luas KKP Wakatobi seluas 582.15 ha, maka diperoleh total sumbangsi KKP terhadap PDRB Kabupaten Wakatobi sebesar 44 triliun 244 miliar 791 juta 317 rupiah setiap tahunnya. Sekian Presentasi dari kelompok Kami. Dadah. Sampai jumpa lagi.